Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini bersama saya Radian. Di video kali ini kita akan membahas berbagai macam cara untuk bisa menghasilkan dari internet marketing di tahun 2021. Nah, sebenarnya ada banyak cara sih, tapi saya akan coba membagikan beberapa gitu ya yang menurut saya cukup mudah untuk dilakukan walaupun masih belum mengerti gitu ya gimana caranya untuk bisa menghasilkan dari internet gitu. Nah, cara-cara apa jenis-jenis atau bisa dibilang apa ya? Ya bisa dibilang cara juga sih. Jenis-jenis usaha ini atau jenis-jenis eh, kegiatan ini akan bisa membuat teman-teman tuh bisa menghasilkan dari internet marketing gitu ya. Asal ya cukup tahu dasar-dasarnya dulu lah yang penting gitu ya. Oke. Daripada berlama-lama, kita langsung mulai aja. Yang pertama, untuk bisa menghasilkan uang dari internet marketing adalah dengan cara membuka toko online di marketplace. Ini udah standar banget sih. Jadi makanya saya taruh di yang pertama gitu ya, karena sekarang tuh udah zamannya internet, zamannya jualan gitu ya, jualan di online. Makanya sekarang muncul banyak macam marketplace gitu. Jadi buat teman-teman tuh nggak perlu khawatir lagi gitu sebenarnya untuk aduh gimana ya caranya aku jualan online. Ya udah buka aja toko atau akun gitu ya di marketplace. Buka toko di sana ya udah jualan gitu. Trafficnya dicariin sama marketplace-nya, kita tinggal optimasi toko kita gitu dari sisi foto, dari sisi kata kunci, dan dari sisi deskripsi segala macam lah, dan harga tentu saja gitu ya. Memang ada banyak kekurangan di sana sini, tapi kalau buat saya sih untuk pemula yang baru mau memulai cocok banget untuk membuka toko online di marketplace ini gitu. Jadi cepet lah, caranya cepet gitu ya, settingannya cepet, jadi teman-teman tuh tinggal mendalami aja gitu perintilannya apa aja sih di marketplace ini untuk bisa lebih cepat menghasilkan gitu. Terus optimasi apa aja yang harus dilakukan itu soal teknis lagi, tapi intinya adalah teman-teman bisa memulainya dengan cara membuka toko online di marketplace. Itu yang pertama. Oke. Lanjut, yang kedua adalah menjadi influencer di media sosial. Nah, ini udah awam banget juga dikenal sama para netizen gitu ya. Ya bisa, yang bisa kita tahu tuh selebgram, influencer gitu-gitulah namanya gitu ya. Nah, teman-teman tuh bisa juga kayak begitu. Dan teman-teman tuh nggak perlu apa ya, nggak perlu harus jadi orang lain gitu ya. Teman-teman cukup jadi diri sendiri aja gitu. Teman-teman tuh punya apa, punya keahlian apa, punya hobi apa gitu. Itu aja yang dibagi sebenarnya. Simple banget sebenarnya. Nah, ketika secara konsisten membagi apa yang teman-teman suka, apa yang teman-teman kerjakan, atau hobi teman-teman tuh apa gitu ya. Nanti dengan sendirinya orang-orang tuh akan tahu, oh aku tuh mau belajar misalnya, kalau saya tuh bisnis online gitu ya, saya coba sharing-sharing tentang bisnis online di akun Instagram saya. Maka ketika orang pengen belajar, pengen tahu, oh aku nggak ngerti nih tentang bisnis online, tanya siapa ya? Oh tanya Mas Radian aja, dia kan sering tuh sharing-sharing tentang bisnis online. Nah itu yang pengen kita bangun di benak orang. Jadi ketika kita membagikan sesuatu secara konsisten, eh, orang orang-orang tuh dengan sendirinya akan memasukkan kita ke dalam pikiran mereka gitu. Kira-kira begitulah ininya ya, apa gambarannya gitu. Makanya banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi seorang influencer di media sosial. Media sosialnya sih bebas ya, bisa TikTok, bisa Instagram, bisa Facebook, bisa Twitter, YouTube juga kayak gini misalnya, kayak begitu ya bisa. Jadi teman-teman bebas aja mau di platform mana, asal teman-teman tuh tahu kira-kira orang yang teman-teman akan incar dalam tanda kutip gitu ya, akan ditarget itu berkumpulnya paling banyak di mana gitu. Nah ini yang paling penting. Jadi ketika teman-teman tuh pengen apa ya istilahnya, pengen men-sharingkan sesuatu tuh harus tahu dulu di platform mana hal yang akan aku sharingkan ini cocok gitu. Dicocokkan di platform mana gitu. Dilihat dulu. Jadi jangan sampai salah salah strategi gitu ya. Ketika kita udah capek-capek sharingnya di platform A, ternyata yang banyak kumpulnya malah di platform B gitu. Nah ini yang mungkin akan membuat teman-teman tuh rasanya gemes gitu ya. Ih aku udah sharing di sini, ternyata mereka ngumpulnya di sini gitu. Tapi nggak masalah juga sebenarnya. Jadi banyak banyak pelajaran yang bisa kita dapat gitu ya. Yang penting tuh teman-teman mulai dulu gitu. Mau jadi influencer boleh, mau jadi orang buka di toko online di marketplace boleh gitu ya, bebas. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah menjadi dropshipper. Nah, apa bedanya dengan menjadi apa membuka dengan toko online di marketplace?
Kalau buat saya sih, karena saya seorang dropshipper gitu ya, menjadi seorang dropshipper itu lebih lebih bebas dari sisi platform promosinya. Jadi nggak mesti harus di marketplace, tapi juga bisa di media sosial. Saya sendiri nggak main di marketplace kebetulan, jadi saya mainnya di media sosial. Jadi saya jualan produknya di media sosial gitu. Saya di Instagram jualannya, teman-teman. Prinsipnya sebenarnya sama kayak reseller gitu, tapi bedanya kalau misalnya reseller itu adalah orang yang stok dulu produknya baru dijual. Tapi kalau dropshipper tuh kita nggak punya stoknya gitu, kita cuman dalam tanda kutip tuh jualan foto gitu, jualan konten di sana. Nanti stoknya kita ambil dari supplier gitu, kita yang nentukan harganya sendiri, kita yang bikin margin profitnya sendiri gitu ya. Yang penting nggak bikin harganya tuh jadi anjlok gitu ya dari reseller, dari dropshipper yang lain. Dan juga dari supplier juga udah dikasih ketentuan tuh biasanya, kamu jualannya harus minimal tuh segini, ambil profitnya gitu. Nah dari situ teman-teman bisa tuh atur sendiri profitnya. Oh, kalau misalnya dari supplier ngasihnya minimal segini, ya udah aku maunya segini misalnya, kayak begitu. Bisa lebih tinggi gitu, nggak masalah juga. Nggak akan membuat pasar jadi bersaing tidak sehat, justru tidak, malah karena kita berada di zona yang lebih 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 apa ya, lebih lebih advance istilahnya, lebih tinggi daripada yang diminta sama supplier. Kita justru punya market yang berbeda lagi gitu dari yang lain gitu ya. Bebas teman-teman. Jadi misalnya kalau mau di marketplace juga bisa sih sebenarnya. Jadi tekniknya tuh simpelnya kayak begini. Suppliernya ada di marketplace A, terus teman-teman mau dropship nih. Jadi ambil barangnya dari marketplace A, terus jual di marketplace B, itu bisa tuh. Banyak masta yang merekomendasikan untuk jualannya seperti itu. Jadi jangan sama marketplace antara si supplier dengan kita yang sebagai dropshipper gitu. Nanti di sana malah jadi perang harga gitu. Kita yang pasti kalah gitu, karena kita ambilnya dari supplier yang lebih murah, kita jual lebih mahal gitu kan. Karena kita pengen dapat profit. Nanti ketika kita jualannya sama di marketplace yang sama gitu ya, tentu saja orang akan memilih yang si supplier gitu, karena harganya lebih murah di sini gitu ya, teman-teman. Semoga bisa dipahami, ini sedikit sederhana aja sebenarnya. Lanjut, yang keempat adalah menjadi seorang blogger. Nah, saya sendiri adalah basicnya sebenarnya adalah seorang blogger, penulis gitu ya. Kalau misalnya teman-teman punya kemampuan menulis atau punya kemampuan bercerita gitu ya, mengarang, teman-teman bisa manfaatin skill ini untuk bisa menghasilkan gitu. Caranya bebas, bisa bikin tulisan di blog atau di website gitu ya. Saya punya 2 website untuk nulis, dan semuanya saya tulis sendiri kecuali yang berbayar. Nggak ada orang lain yang nulis gitu, semuanya saya sendiri. Terus teman-teman juga bisa bikin kayak semacam script writing gitu ya, atau bilangnya content writer gitulah. Kita menulis untuk orang lain misalnya, teman-teman. Bisa jadi di situs berita, portal berita misalnya, atau mungkin di website orang lain misalnya, bisa juga kayak begitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan keahlian menulis ini untuk bisa menghasilkan juga, teman-teman. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah menghasilkan dari website sendiri atau dari blog sendiri. Yang kedua adalah menghasilkan dari platform orang lain gitu. Bisa tuh kayak begitu. Kalau misalnya blog sendiri itu biasanya menghasilkannya dari AdSense yang mengandalkan traffic, itu udah standar lah ya. Kalau saya tuh biasanya ngandelinnya dari content placement. Jadi orang yang ada klien yang minta artikelnya dimasukin ke blog saya, terus ada link nanti yang bisa diklik oleh orang-orang yang akan membaca artikelnya gitu. Itu kalau saya suka kayak begitu mainnya gitu ya. Content placement atau content review. Kalau content review tuh saya sendiri yang nulis, tapi nanti ada kalimat atau ada kata yang akan saya sisipi link dari si klien. Nah, itu jatuhnya akan lebih natural dalam tanda kutip gitu ya, karena saya sendiri yang menulis daripada yang content placement. Makanya biasanya content placement itu lebih murah daripada content review, karena kreasinya berbeda gitu. Karena content placement ini kan punya orang, jadi kita tinggal pasang doang, kita nggak perlu edit lagi. Kalau mau diedit silahkan, kalau saya sih males ya. Ya udahlah, segitu aja lah, udah posting udah gitu. Kalau misalnya content review, nah ini bener-bener dari pemikiran saya gitu ya, dari apa yang pengalaman yang saya miliki, saya tuangkan di situ, saya cerita istilahnya sambil menyisipi link promosi dari si klien. Nah, itu yang jadi lebih mahal biasanya. Itu yang keempat ya, teman-teman. Lanjut, kita yang kelima adalah menjadi seorang digital artist. Nah, menjadi seorang digital artist ini bukan berarti penyanyi online, bukan ya. Digital artist ini semacam pekerja seni gitu. Jadi
Buat teman-teman yang mungkin tahu Factories atau mungkin gambar apa logo-logo, desain logo kayak gitu-gitu. Nah, ini yang namanya digital artist tuh menurut saya kayak gitu. Jadi mereka berkarya nggak cuma lewat kanvas atau kertas aja, tapi juga melalui internet gitu atau melalui platform online. Biasanya sih mereka akan posting karya-karya mereka tuh di media sosial atau di media-media yang memang khusus tempat sharing para digital artist, kayak misalnya Fiverr kalau nggak salah juga ada kayak gitu. Terus DeviantArt dulu, kalau misalnya teman-teman tahu tuh ada websitenya namanya DeviantArt. Nah, itu adalah teman-teman apa platform untuk teman-teman yang punya hobi digital artist misalnya kayak begitu. Atau bisa juga ke mana ya, Canva mungkin bisa kayaknya. Nah, ini cakupannya akan jadi lebih luas lagi karena teman-teman nggak cuman show off atau pamerin hasil karyanya aja, tapi teman-teman juga bisa mendapatkan uang dari situ. Jadi gimana caranya ya, teman-teman bisa buka jasa vektor gambar misalnya. Teman-teman saya tuh banyak tuh yang buka jasa vektor gambar. Jadi dia posting hasil-hasil orderan dari orang lain, diposting ke media sosial mereka. Terus nanti kalau misalnya ada orang yang suka, orangnya akan order pakai gambar dia sendiri gitu. Bebas banget, banyak. Di Fiverr juga bisa. Itu kliennya akan jadi jauh lebih luas karena nggak cuma Indonesia aja, tapi juga di luar negeri. Dan Fiverr nggak cuma sekadar gambar gitu ya, nggak sekadar vektor juga, tapi juga banyak media-media lain, misalnya logo, terus content creation misalnya juga bisa kayak begitu. Atau mungkin cover, apa ya, yang saya pernah tahu tuh ada yang bikin cover podcast. Nah, itu ada juga kayak begitu. Banyak banget niche-nya. Misalnya teman-teman punya keahlian di seni menggambar ini, seni digital artist ini, boleh bisa menghasilkan dari situ juga. Nanti diperdalam aja gitu teman-teman. Yang penting tuh istilahnya apa ya, tunjukin kalau misalnya teman-teman tuh punya keahlian, punya hobi gitu. Jangan sampai dipendam sendiri, nanti nggak akan ada hasilnya gitu. Karena percuma gitu kalau misalnya teman-teman tuh punya punya keahlian, punya hobi, tapi nggak dikasih tahu ke orang lain gitu. Terus gimana caranya teman-teman bisa menghasilkan dari situ gitu, mak? Bahkan banyak orang yang pengen menghasilkan dari apa yang dia senangi, apa yang dia kerjakan, apa yang dari dia hobinya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman sendiri nggak memposting atau memamerkan itu, gimana orang bisa tahu gitu? Nggak usah malu, nggak usah minder karena takut jelek. Ya udah, nggak apa-apa, nggak masalah. Jelek itu bertanda kita masih belajar, bertanda kita masih punya potensi untuk bisa berkembang lebih baik gitu kira-kira ya teman-teman. 5 dulu aja deh, karena sebenarnya masih banyak lagi yang lain, nanti teman-teman bisa baca sendiri aja. Soalnya ini adalah artikel dari blog saya coba bikinin versi videonya gitu. Oke, segitu dulu video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Kalau misalnya teman-teman mau belajar tentang bisnis online atau pengen belajar tentang ilmu-ilmu bisnis online itu apa aja sih, klik aja link yang ada di deskripsi yang namanya, yang ujungnya link gratis. Nah, itu adalah bukan platform juga sih, kayak semacam fasilitas dari saya gitu. Saya sediakan untuk teman-teman yang mau belajar di situ. Itu gratis, teman-teman tinggal masukin email, nama, email aktif sama WA aktif doang. Udah, itu doang gitu. Setelahnya teman-teman dapatin aksesnya, teman-teman bisa belajar di situ gitu ya. Ada video, ada ebook, ada email series, ada template juga kalau nggak salah. Teman-teman cek sendiri aja nanti ya. Oke. Terima kasih banyak sudah nonton. Subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Video-video menarik. Ya elah. Emang video apaan menghibur? Intinya adalah kalau misalnya teman-teman suka sama hal-hal yang berbau digital marketing atau bisnis online, pengen belajar gitu, pengen tahu lebih dalam, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan. Itu aja. Saya juga biasanya ini mulai belajar live stream nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada waktu senggang ketika saya live stream, boleh ditonton, kita bisa tanya jawab di sana gitu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Bagikan video ini ke teman-teman yang lain, ke teman-teman grup, teman-teman bisnis, kolega, kerabat, sahabat, sepupu, selingkuhan, pacar, orang tua, ketua RT, bebas. Semuanya boleh dibagikan karena ini gratis. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.